balik lagi ke gua Tora, Kastara View. Nah, di video kali ini gue bakal sharing ke teman-teman semua terkait gimana sih cara dapetin kerja di Australia gitu kan. Nah, ini di video ini bisa dibilang part 1 ya. Itu gue bakal share terkait pengalaman gue yang gue alami selama gue ada di Australia kurang lebih 1 tahun 4 bulan ini. Gue datang di Australia itu 7 Agustus 2022 dan alhamdulillah itu gue langsung kerja. Nah, tapi sebelum gue lanjut, minta tolong subscribe-nya, like, dan share di video-video gue. Dan subscribe Kastara View, serta bisa follow Instagram gue, Tora Rato. Nah, semoga nanti kita bisa menjaga silaturahmi, atau gue bisa sharing ke teman-teman semua terkait working holiday visa ataupun nanti hal-hal lain yang semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, ini gue share berdasarkan pengalaman pribadi gue ya. Gue jadi gini, teman-teman itu bisa apply kerja dengan banyak cara yang bisa teman-teman lakuin. Dan nanti di akhir gue juga bakal sharing gimana sih caranya untuk menghindari scam yang akhir-akhir ini tuh marak di Australia. Jadi jangan sampai teman-teman udah jauh-jauh dari Indonesia udah berharap, wah nanti gue kerja nih di Australia gitu kan, gue nanti bisa penghasilan segini, tapi kena scam. Kan sayang banget ya, nggak sesuai harapan, dan teman-teman justru malah rugi, atau mungkin malah mungkin akhirnya nyesel, akhirnya balik ke Indonesia karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Ada loh yang kayak gitu, yang dia udah ada di Australia tapi akhirnya dia balik lagi ke Indonesia. Oke, nah untuk video kali ini yang pertama itu gue share terkait gimana sih cara dapetin kerja. Nah, ini yang pertama, ini yang gue lakuin ya. Ini gue runtun dari apa yang gue lakuin dari awal gue datang ke Australia sampai akhir, sampai sekarang ini gue kerja lewat apa gitu. Nah, nanti gue bakal tambah-tambahin, bukan ceritanya, tetapi gue tambahin informasinya. Nah, yang pertama itu teman-teman bisa dapetin kerja itu lewat temen di Telegram ataupun temen yang sudah kenal. Nah, nanti tinggal komunikasi aja di tempat kerja dia itu ada nggak sih lagi butuh orang. Nah, itu namanya referral. Nah, di sini di Indonesia mungkin terkenalnya orang dalam ya. Tapi kalau di Australia itu disebutnya referral. Nah, itu kenapa lebih manjur? Gue pakai referral ini 2 kali kalau nggak 3 kali untuk dapetin kerja. Karena ini lebih manjur itu karena gini, orang yang udah kerja di perusahaan tersebut, di tempat tersebut, apalagi kalau dia itu kerjanya bagus, maka si perusahaan ini otomatis akan mempertimbangkan yang direferalkan oleh orang tersebut. Nah, maka dari itu akan sangat membantu, peluangnya juga akan lebih besar ketika teman-teman menggunakan jalur referral ini. Nah, kadang referral itu ada beberapa cara ya. Kadang orang yang udah kerja di tempat tersebut, dia yang ngebawa resume kita untuk dikasih ke orang yang mengurus proses rekrutmen, atau nanti dia tinggal mention nama, ini nanti ada yang mau apply segala macam, atau nanti dia input di website nih, mention nama kita kalau kita direferalin. Kayak contoh di Coles, kerjaan gue bisa referalin orang dengan mention nama gue yang kayak nge-submit di websitenya Coles. Itu akhirnya nanti orang itu bisa kerja di perusahaan itu kalau dia lolos proses seleksinya. Otomatis tetap ada proses seleksi ya, bukan berarti nanti langsung lolos, itu enggak. Tapi ada kok yang kayak mungkin di restoran segala macam itu kadang nggak ada seleksi, kadang ada yang tetap seleksi gitu. Nah, itu yang pertama, proses referral. Nah, yang kedua itu lewat Facebook. Nah, ini kerjaan yang kedua yang gue dapetin, yaitu di restoran di di Korea juga sih. Ada 2 restoran, gue pernah kerja di 2 restoran, yaitu Korean barbecue gitu, sama satu lagi fine dining, bar and dining. Nah, dua-duanya itu gue dapetin di Facebook. Tapi kalau gue saranin untuk sekarang ini caranya agak berbeda ya. Kalau dulu gue lakuin itu, gue posting, gue nyari kerjaan nih, gue available di jam segini, gue prioritas daerah sekitar sini gitu. Tapi kalau sekarang
saran gue jangan kayak gitu ya, karena terlalu banyak yang melakukan hal kayak gitu. Jadi alangkah lebih baik teman-teman pantengin terus grup Facebook. Ketika ada orang yang mencari pekerjaan, cek di kolom komentarnya, ataupun ketika ada orang yang posting lowongan pekerjaan, pantengin itu, langsung dihubungin. Karena biasanya kalau lewat Facebook itu orang yang langsung mencari pekerjaan, maksudnya biasanya ownernya atau nanti dia yang bakal nginterview gitu. Nah, tapi teman-teman juga harus hati-hati karena banyak banget scam di Facebook. Kayak dia nawarin pekerjaan dengan rate yang cukup tinggi, rada nggak masuk akal gitu. Makanya itu kemungkinan terindikasi sebagai scam atau penipuan. Itu. Nah, terus yang ketiga, itu bisa apply lewat website di tempat pekerjaan masing-masing. Nah, ini yang gue lakuin untuk dapetin kerjaan di Coles Supermarket, yaitu supermarket terbesar di Australia. Nah, ini dulu tuh gue pengennya pengen double job nih, karena gue masih ada waktu gitu kan, masih ada sisa waktu, kayak masih ada waktu senggang gitu. Akhirnya gue telepon beberapa tempat kerja kayak hotel, terus buka website beberapa perusahaan. Akhirnya gue apply calls tuh, iseng segala macam. Dipanggil buat assessment, dipanggil buat interview. Akhirnya lolos dan alhamdulillah bisa bertahan hingga 1 tahun lebih tuh gue kerja di calls, 1 tahun 2 bulan kalau nggak salah. Nah, itu lewat website. Nah, kalau di calls itu kemarin itu ada interviewnya yang benar-benar seleksi. Jadi karena calls itu kita kerja, nanti otomatis kita akan bersinggungan langsung dengan customer. Otomatis kita harus memiliki sedikitlah kemampuan public speaking dalam bahasa Inggris, karena mereka pasti akan nanya lokasi barang ini di mana ya gitu kan. Atau kadang mereka juga kadang minta rekomendasi, nih saya ada 2 tipe barang nih, mana yang rekomendasi kayak gitu. Nah, itu biasanya customer tuh kayak gitu. Jadi interviewer atau recruiter dia pasti akan memastikan kita seenggaknya bisa untuk ngasih feedback, kita bisa untuk melakukan komunikasi yang baik dengan customer. Nah, terus di interview ditanya keseharian segala macam, kenapa kok apply calls dan lain-lain, terus gitu-gitu aja sih interviewnya. Tapi pada saat itu kita 3 orang yang interview. Nah, 2 orang itu gue nggak lihat kelanjutannya dan alhamdulillah gue lanjut untuk kerja di situ. Nah, terus untuk cara yang selanjutnya itu lewat agency. Nah, agency ini teman-teman harus hati-hati ya. Maksudnya gini, maksudnya biar nggak wasting time. Ada beberapa agensi, terutama di city ini kejadiannya, di city atau di kota-kota besar, itu banyak agensi yang tidak menerima working holiday visa. Kenapa? Banyak alasannya. Yang pertama, WHV itu pindah-pindah. Apalagi terutama untuk yang masih first year, mereka harus ke Outback atau ke Regent untuk dapetin kerja yang eligible. Harus pindah lah, intinya harus keluar. Baru di training 2 bulan, keluar. Baru di training 4 bulan, keluar. Kan perusahaan pasti akan merasa rugi. Udah di training, udah di kasih kesempatan buat kerja, kok kerjanya cuma bentar. Nah, yang kedua, restriction kerja 6 bulan di sektor tertentu. Kalau di critical sector sih masih bisa ya kerja lebih dari 6 bulan, tetapi kalau kerja di city, misal di hospitality, otomatis nggak bisa gitu. Nah, itu yang ngebuat WHV itu berat untuk diterima di beberapa perusahaan atau pekerjaan, baik itu direct atau under agency. Nah, terus ada agensi yang mau nerima anak WHV ini, terutama agensi di Outback sih. Tapi di kota juga banyak kok agensi yang nerima gitu kan. Nah, ada lagi nih satu lagi agensi yang dia akan menerima anak WHV yang dia sudah dapat second sama third year. Jadi dia nggak ada alasan lagi untuk ke Outback, nggak ada alasan lagi untuk keluar untuk nyari payslip dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi pertimbangan agensi yang hanya mau nerima untuk anak WHV yang sudah dapat second sama third year gitu. Jadi gue pernah kerja di dua atau tiga ya, dua perusahaan yang under agency. Yang pertama di Chicken Factory, itu gue kerja 6 bulan, itu under agency, itu gue datang langsung dulu. Nah, untuk saat ini itu waiting list, jadi cukup banyak yang berminat untuk nyari payslip dulu, akhirnya waiting list tuh. Nah, terus
Untuk kerjaan yang kedua itu gue kerja di Australia Post, yang saat ini gue bekerja itu gue under agency juga. Nah, itu dia nerima WHV. Nah, ini salah satu, ada agensi, nanti gue bahas ya, gue bakal bikin video terpisah agensi mana aja yang nerima WHV, agensi mana aja yang nggak nerima WHV, walaupun nanti kayaknya nggak bisa sedetail sekomplit yang gue bayangin, gue harapin sih, karena lumayan susah. Nanti gue pasti bakal berusaha untuk telepon dulu agensinya dia nerima atau enggak WHV gitu. Tuh. Nah, terus cara yang selanjutnya yaitu lewat direct company. Maksudnya langsung kerja under company langsung. Ini gue lakuin yang paling banyak ya. Ya, itu cara salah satunya ya apply lewat website, yang kedua lewat teman, atau teman-teman bisa telepon langsung perusahaan-perusahaannya, minta tolong disambungin ke HR, atau door to door datang langsung ke perusahaan tersebut, tempat kerja tersebut. Santai aja, di sini mereka ramah kok. Jadi kayak nggak yang mostly ya, nggak disuruh udah taruh aja resume atau udah nanti. Tapi kalau kadang gue beberapa kali tuh minta untuk boleh nggak saya ketemu sama manajernya gitu, boleh nggak ketemu sama bagian yang ngurusin rekrutmen, ini kayak gitu. Nah kadang mereka welcome, oh yaudah bentar gue tanyain, kalau misal dia nggak sibuk nanti kemungkinan pasti bakal mau kok nemuin kita gitu. Terus yang selanjutnya apply via aplikasi atau third party ya. Ini platform lah, kayak ada Seek, ada Indeed, ada Jora, terus ada Gumtree. Nah, di situ bisa apply. Nah, terus tipsnya gimana? Detailnya diperlengkap ya, data-data yang di situ, kayak ada cover letter, terus resumenya juga diperbagus, terus apa ya detailnya diperbagus, experience dan lain-lain. Terus ini yang biasanya orang kadang ada beberapa agensi itu gak bakal manggil kita ketika di resume kita tuh statusnya masih bekerja. Jadi dibuat aja statusnya udah gak bekerja, ketika ditanya kenapa berhenti ya dibuat alasan yang itu logis gitu. Jangan yang aduh nggak suka sama kerjaan itu, aduh nggak suka sama orangnya dan lain-lain gitu. Itu nanti takutnya malah justru jadi kendala buat kita untuk diterima di tempat kerja tersebut. Oke, jadi itu tadi cara-cara yang bisa kita lakuin untuk dapetin kerjaan. Nah, itu cara yang lumrah, yang umum ya untuk dilakukan untuk dapetin pekerjaan. Nah, terus gue ada tips nih untuk menghindari ketika teman-teman itu mau nyari kerja supaya nggak terjadi ataupun nggak nemu scammers lah gitu. Yang intinya teman-teman harus berhati-hati banget untuk dalam nyari kerja supaya tidak ketipu sama pihak-pihak yang bertanggung jawab. Yang pertama, teman-teman harus hati-hati ketika mendapatkan tawaran pekerjaan dan itu rada nggak mungkin untuk dalam hal segi benefit sama rate-nya gitu. Cari tahu dulu standarnya, karena teman-teman bisa cek di pemerintah Australia, mereka punya standar untuk masing-masing pekerjaan itu, mereka rate-nya sudah ada standarnya. Jadi jangan tergiur misal kerjaan hospo tapi rate-nya kok gede banget gitu kan. Kecuali kalau dia kerja di mining segala macam. Nah, balik lagi pemerintah Australia itu punya standar. Terus yang kedua, coba diteliti perusahaan yang nawarin pekerjaan itu gitu kan. Nah, cari tahu dulu tuh, jangan langsung gegabah iya atau enggak segala macam. Cari tahu dulu, kalau memang itu beneran, oke, bisa lebih lanjut gitu kan. Terus jangan membayar biaya di muka. Pokoknya mayoritas pemberi pekerjaan itu tidak memungut biaya apa sama sekali gitu kan. Jadi jangan melakukan pembayaran. Terus yang keempat, ini bisa dibilang scam atau enggak scam ya. Kalau teman-teman mendapatkan tawaran pekerjaan dari, terutama ini orang Indo yang ngelakuin, soalnya gue dengar kabar nih, orang Indo nawarin pekerjaan, padahal dia ada di Sydney misal, terus dia nawarin pekerjaan ke si A untuk kerja ke Victoria atau ke Queensland, dan dia menarik biaya tertentu, nominalnya bervariasi ya, ada 500, ada yang $1,000 gitu kan. Itu kan lumayan banget ya. Nah, padahal dia tuh cuma menyambungkan informasi doang, bukan ngasih pekerjaan ini langsung kerja gitu kan. Nah, itu bisa dibilang scam lah kalau menurut gue ya.
uh, menarik reward segala macam untuk ini, padahal kerjaannya dia belum tentu gitu kan. Nah jadi hati-hati ya. Terus yang selanjutnya, gunakan platform pekerjaan yang terpercaya ya, kayak si Indeed itu udah terpercaya kok gitu kan. Terus kalau ada kesempatan atau ada waktu untuk ngecek ulasan misal perusahaan tersebut, coba cek gitu kan, biasanya ada ulasan entah di Google atau di website yang lain gitu kan. Terus satu lagi, waspadai tawaran pekerjaan yang datang melalui email atau pesan SMS atau pesan lewat nomor HP tanpa teman-teman itu apply. Jadi itu kemungkinannya udah pasti scam gitu kan. Jadi hati-hati banget pokoknya terkait yang ini. Itu jangan sampai teman-teman datang ke Australia itu niatnya buat kerja, tapi malah kena scam, malah kena tipu segala macam. Itu akhirnya kan teman-teman yang bakal rugi sendiri. Tuh. Oke guys, itu yang bisa saya sampaikan terkait pengalaman gue sama tips dan trik untuk dapetin pekerjaan, serta yang bisa kita lakukan untuk menghindari yang namanya scam, yang namanya penipuan, supaya kita tidak wasting time, wasting money, terus kita bisa bekerja sesuai dengan harapan kita, bisa nabung, bisa mengumpulkan uang untuk memenuhi ataupun untuk mencapai target ataupun cita-cita yang udah kita set up dari awal sebelum kita berangkat ke Australia. Karena setiap orang yang datang ke Australia itu pasti punya tujuan, punya reason. Jadi jangan sampai kita nanti terbengkalai untuk mencapai tujuan kita masing-masing. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa like-nya. Follow Instagram gue juga, Toraraton. Di situ nanti gue insya Allah bakal sharing juga terkait working holiday visa ataupun pekerjaan-pekerjaan yang sudah gue lakukan di Australia. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.